Kenapa Habib nggak mau? Anak kan udah bilang syarat isbat nasab itu, apalagi jalur udah jauh. Kalau hanya 3, 4, 5, 6 bisa pakai tes DNA. Udah berkali-kali Ana bilang, yang mengharamkan bukan Ana, yang melarang bukan Ana. Ana hanya membawakan bahwasanya Darul Ifta di Qatar, Darul Ifta Mesir, ya, mereka telah mengeluarkan fatwa akan larangan tes DNA untuk nasab jauh. Makanya buka aja itu Darul Ifta yang di Qatar, di Mesir, mereka telah mengeluarkan fatwa tentang itu. Tapi kalau tes DNA untuk 2, 3, 4, 5, 6 itu masih bisa, tidak ada masalah. Sekarang begini aja, pakai logika aja. Anak zina, kalau itu anak di tes DNA sama dengan bapaknya. Tapi kalau dalam syariat nasabnya nggak nyambung ke bapak, nasabnya nyambung ke ibunya. Sayyid yang di Madinah ini yang dapat beberapa lembar rambut tadi sudah menghadiahkan kepada saya 1 lembar rambut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hanya 1 lembar. Jadi susah ngomong sama orang-orang yang tidak mengerti, tidak bisa. Karena udah mentok, ujung-ujungnya tes DNA. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Habib, gimana cara agar bisa mimpi bertemu Rasulullah? Ada satu cerita, ada seorang guru sama murid. Si murid bilang, wahai guru, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, fil manam. Kata gurunya, malam ini kau tidur di rumah. Begitu dia masuk ke rumah gurunya, disiapin kamar, dikasih ikan asin itu satu tempat tempayan, di satu isi ikan asin. Kata gurunya, habisin itu, dihabisin itu. Udah dihabisin, habis itu nggak dikasih air minum, dikunci dari luar. Sampai besok pagi dibuka sama gurunya, udah mimpi ketemu Rasulullah. Kata dia, boro-boro ketemu Rasulullah ya guru. Saya mimpi, di mimpinya saya itu ada sungai biru, airnya jernih. Saya nyemplung di dalam sungai, saya minum airnya. Kata gurunya, kenapa yang kamu mimpikan adalah sungai? Kenapa yang kamu mimpikan adalah air? Kenapa yang kamu mimpikan adalah minum? Karena aku memberikan engkau ikan asin, tidak aku kasih minum. Sehingga sebelum engkau tidur, yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu, yang engkau rindukan, yang engkau dambakan adalah air. Sehingga yang kau rindukan, yang kau dambakan itu masuk ke dalam mimpimu. Nah, andaikan sebelum engkau tidur yang kau rindukan, yang kau dambakan, yang kau inginkan Rasulullah SAW, maka pasti engkau bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Dan ditambah lagi perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Bahkan satu dalam kitab Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Rasulullah SAW yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi melihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi, Rasulullah keluar lagi. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Kata Rasulullah, kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan Maulid. Tapi ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Itulah. Gimana sih bang? Rasanya mantap. Oke, dari mana bang? Dari mana asli? Coba ucapin tadi. Alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok.
Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang mana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang. Dari luar kota bahkan orang itu. Ada yang dari Sumbawa, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Dan mereka Habib juga. Habib dan Syarifah. Oh, Habib dan Ada yang Syarifahnya. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak? Ya inti masih ngerokok bagaimana? Pusing.